Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada pagi hari ini kita di dalam mempelajari fikih, kita masih di dalam pembahasan mengenai Kitabul Aiman, yaitu kitab sumpah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya sumpah yang ada kafarat di dalamnya adalah sumpah yang diikrarkan, yaitu sumpah yang diniatkan oleh pengucapnya dan dia berketetapan hati atasnya, dan ia untuk perbuatan masa depan dan untuk suatu perkara yang mungkin. Maka ini adalah sumpah yang disengaja, sumpah yang disengaja dan sumpah yang diniatkan. Apabila sumpah yang disengaja dan diniatkan ini tidak dipenuhi, maka dia wajib membayar kafarah. Ya, membayar kafarah. Dan kafarahnya itu adalah yang pertama, dan ini berupa pilihan, adalah memberikan makan 10 orang fakir miskin. Ya, memberikan makan 10 orang fakir miskin. Ya, setiap orang miskin mendapatkan setengah sak makanan pokok. Atau ya, ini pilihan, memberikan mereka pakaian. Jadi 10 orang itu diberikan pakaian. Ya, atau ya, yang jelas pakaiannya ini adalah pakaian, ya, dia mendapatkan pakaian yang sah untuk melaksanakan sholat. Jadi pakaiannya itu baju dengan celana, artinya bisa digunakan untuk sholat. Atau dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Dan hamba sahayanya ini dia harus tidak boleh ada cacat. Nah, ini dia pilihannya, bisa dengan memberikan 10 orang miskin, makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau dengan memerdekakan budak. Nah, apabila 3 hal ini tidak mampu dia lakukan, ya, maka yang dia lakukan adalah berpuasa 3 hari. Dan tidak boleh langsung ke puasa 3 hari, ini tidak boleh. Yang dia lakukan pertama sekali itu adalah dengan apa? Dengan memberikan makan 10 orang miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Nah, apabila 3 hal ini, salah satu dari 3 hal ini tidak mampu dilakukan, maka yang dia lakukan adalah, urutan selanjutnya adalah dia berpuasa 3 hari. Nah, ini kafarat sumpah. Ya. Nah, kafarat sumpah ini adalah kepada orang yang bersumpah
dengan sengaja yang dia niatkan. Sedangkan kalau sumpah lagu, sumpah main-main, ya, atau juga sumpah palsu, maka ini tidak ada kafarah. Ya, ini tidak ada kafarah. Nah, untuk sumpah palsu ini dia mendapatkan dosa besar. Karena saking besarnya dosa besar dari sumpah ghamu, sumpah palsu ini, maka dia tidak bisa ditebus dengan kafarah. Ya, tidak bisa ditebus dengan kafarah. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita membahas tentang syarat wajib kafarat sumpah. Ya, syaratnya itu ada 3. Wa syaratu li wujubil kafarah thalathatu syurutin. Ya, dipersyaratkan, ya, syarat wajib kafarah sumpah itu ada 3. Jadi apabila seseorang bersumpah lalu dia melanggar sumpahnya, ya, dan tidak memenuhi tuntutannya, maka dia tidak wajib membayar kafarat. Ya, seseorang yang bersumpah lalu dia melanggarnya dan tidak memenuhi tuntutannya, maka dia tidak wajib membayar kafarat, kecuali bila terpenuhi 3 syarat ini. Syarat wajib kafarat sumpah yang pertama adalah sumpah yang diucapkan adalah sumpah yang diniatkan. Antakunal yaminu mun'aqidatan. Ya. Yaitu sumpah tersebut adalah sumpah yang diucapkan. Wa hiya allati qusida aqduha ala mustaqbalin mumkinin. Ya, adalah sumpah yang diniatkan. Ya, pengucapnya meniatkannya atas sesuatu di masa depan. Nah, jadi yang pertama syarat wajib kafarat sumpah, bahwa sumpah itu adalah sumpah yang diucapkan, yang mana sumpah itu diniatkan oleh pengucapnya, ya, meniatkannya atas sesuatu di masa depan. Ya, ini dia. Jadi sebagaimana yang tertera di dalam surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kafarah itu tidak wajib kecuali pada sumpah yang diikrarkan, yaitu sumpah yang diniatkan. Ya. Adapun sumpah yang meluncur dari lisan tanpa bermaksud bersumpah, maka sumpahnya ini tidak terakatkan. Ya. Ini sumpah yang tidak terakatkan dan tidak ada kafarat padanya. Ya, tidak ada kafarat padanya. Nah, kemudian yang kedua, syarat wajib kafarat sumpah adalah bersumpah secara sukarela. An yahlifa mukhtaron, bersumpah secara sukarela. Dan siapa yang dipaksa untuk bersumpah, maka sumpahnya tidak terakatkan, ya, dan tidak ada kafarat padanya. Ya, fa in halafa mukrahan lam tan'aqid yaminuhu. Ya, maka sumpah yang tidak terakatkan, ya, barang siapa yang dipaksa untuk bersumpah
Barang siapa yang bersumpah dengan dipaksa, maka sumpahnya itu adalah sumpah yang tidak terakadkan, maka tidak ada kafarat padanya. Jadi yang kedua adalah bahwa dia bersumpah itu secara sukarela, ya, bukan dengan terpaksa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat wajib kafarat sumpah adalah melanggar sumpahnya. Al-hinthu fi yaminihi, melanggar sumpahnya, yaitu dia melakukan sesuatu di mana dia bersumpah meninggalkannya. Dia melakukan sesuatu di mana dia bersumpah meninggalkannya, atau meninggalkan sesuatu di mana dia bersumpah melakukannya dalam keadaan ingat terhadap sumpahnya dan sukarela. Adapun bila dia melanggar sumpah karena lupa atau karena dipaksa, maka tidak ada kafarat atasnya. Ya. Jadi melanggar sumpahnya ya, jadi bila dia melanggar sumpah karena lupa, ya, atau karena dipaksa, maka tidak ada kafarat atasnya berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam sumpah ini ada pengecualian. Ya. Barang siapa yang bersumpah dan berkata insya Allah, maka dia tidak melanggar. Barang siapa bersumpah dan berkata insya Allah, maka dia tidak melanggar dan tidak wajib kafarat manakala dia melanggar sumpahnya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala insya Allah lam yahnath. Barang siapa bersumpah lalu dia berkata insya Allah, maka dia tidak melanggar. Ya, barang siapa bersumpah lalu dia berkata insya Allah, maka dia tidak melanggar. Nah, ini pengecualiannya dalam bersumpah. Jadi ketika seorang bersumpah namun dia mengucapkan insya Allah, lalu kemudian dia apa yang disebutkan di dalam sumpahnya tersebut, ya, dia melanggar atas sumpahnya tersebut, maka dia tidak ada kafarat baginya, ya, karena dia mengucapkan apa? Insya Allah. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengenai membatalkan dan melanggar sumpah, ya, pada asalnya orang yang bersumpah harus memegang sumpahnya, tetapi terkadang dia melanggarnya karena suatu kemaslahatan atau darurat. Nah, dan dalam kondisi ini disyariatkan kafarat baginya. Ya, orang yang bersumpah dia harus memegang sumpahnya,
Nah, tetapi terkadang dia melanggarnya karena suatu kemaslahatan atau darurat. Nah, dalam kondisi ini disyariatkan kafarat baginya. Nah, pembatalan dan pelanggaran sumpah bisa dibagi menurut apa yang disumpahkan. Ya. Pembatalan, pelanggaran sumpah itu bisa dibagi menurut apa yang disumpahkan. Ya, ini ada 4 pembagiannya. Yang pertama, pembatalan sumpah yang menjadi wajib. Hal itu manakala dia bersumpah meninggalkan hal yang wajib. Ya, seperti orang yang bersumpah tidak akan bersilaturahim dengan kerabatnya, atau bersumpah melakukan hal yang haram. Aku bersumpah aku akan melakukan zina. Aku bersumpah demi Allah aku akan pacaran. Aku bersumpah ya, aku akan minum khamar. Dalam kasus ini dia wajib membatalkan sumpahnya dan dia membayar kafaroh karena dia telah bersumpah atas kemaksiatan. Jadi wajib dia membatalkan sumpahnya tersebut karena dia bersumpah ya, karena membatalkan sumpahnya itu wajib ya, karena dia bersumpah akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, pembatalan sumpah yang menjadi haram. Pembatalan sumpah yang menjadi haram seperti orang yang bersumpah melakukan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Ya, dia wajib memenuhi sumpahnya dan haram membatalkan sumpahnya karena sumpahnya dalam kasus ini adalah penegasan untuk amal yang Allah SWT wajibkan atas hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, pembatalan sumpah yang menjadi mubah. Hal ini manakala dia bersumpah ya untuk meninggalkan atau melakukan sesuatu yang mubah. Ya, ini dia ya. Pembatalan dan pelanggaran sumpah bisa dibagi menurut apa yang disumpahkan. Ada 3 pembagian. Kemudian anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada di sana beberapa bentuk sumpah yang boleh dan yang dilarang. Sumpah yang boleh adalah yang diucapkan dengan menyebut nama Allah atau sifatnya. Ya, misalnya dia berkata demi Allah, atau dengan sifatnya, demi keagungan Allah dan kebesarannya, demi wajah Allah. Ya, ini dia. Di dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Umar bin Al-Khattab yang sedang berjalan di dalam suatu kafilah. Dia bersumpah dengan nama bapaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barang siapa bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam.
Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, dahulu sumpah Rasulullah SAW adalah tidak demikian, demi zat yang membolak-balikkan hati. Demikian pula bila dia berkata, saya bersumpah dengan nama Allah, aku pasti akan melakukan ini. Ini adalah sumpah. Bila memang berniat sumpah berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala, aqsamu billahi jahda aimanihim. Orang-orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sumpah yang dilarang. Dan di antara sumpah yang dilarang, yang pertama bersumpah dengan selain Allah. Ya, ini sumpah yang dilarang. Seperti berkata, demi hidupmu, demi amanah, demi negeri. Ya. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana halifan falyahlib billah aw liyasmud." Barang siapa bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Ya. Kemudian yang kedua, di antara sumpah yang dilarang adalah bersumpah bahwa dia Yahudi atau Nasrani. Ya, bersumpah bahwa dia Yahudi atau Nasrani, atau bahwa dia berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Bila dia melakukan ini, ya, lalu dia melakukannya berdasarkan hadis Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala inni bari'un minal Islam, fa in kana kadiban fahuwa kama qala, wa in kana sadiqan falan yarji'a ila al-islami saliman." Barang siapa bersumpah lalu berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam, jika dia dusta, maka perkaranya seperti yang dia ucapkan. Jika dia jujur, maka dia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat. Kemudian yang ketiga adalah bersumpah, ya, di antara sumpah yang dilarang adalah bersumpah dengan nama bapa dan tagut. Ini berdasarkan hadis Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bit-tawaghi wala biabaikum." Janganlah bersumpah dengan tagut-tagut, dan jangan pula dengan bapak-bapak kalian. Ya, inilah beberapa bentuk sumpah yang dilarang, di mana ya, ketika kita bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Meskipun kita bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW, ini dilarang, demi Muhammad. Ya, ini dilarang. Ketika bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ustaz, sumpah yang dilarang yang pertama apa sih? Cumana? Sumpah yang dilarang yang pertama. Iya, bersumpah dengan selain Allah. Ini yang dilarang.
ya. Kemudian yang kedua tadi bersumpah bahwa dia Yahudi atau Nasrani, bahwa dia itu berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga bersumpah dengan nama Bapa dan Tagut. Dan begitu juga sumpah-sumpah. Ini sebetulnya yang pertama ini sudah mencakup seluruhnya ya, bersumpah dengan selain Allah. Nah, ini udah mencakup seluruhnya. Ya, bersumpah dengan makhluk, dengan apa saja. Dengan nama amanah, bersumpah dengan kehidupan dan sebagainya. Maka ini adalah sumpah yang terlarang. Nah, jadi perlu diingat ya, bahwa sumpah, kafarah sumpah ini diberlakukan kepada orang-orang yang bersumpah dengan sumpah yang diikrarkan, yaitu sumpah yang diniatkan atas sesuatu perkara yang mungkin untuk dia lakukan, hingga sampai ketika dia bersumpah akan meninggalkan yang wajib, ini wajib baginya untuk meninggalkan ya apa yang dia sumpahkan tersebut. Misalkan dia bersumpah untuk tidak bersilaturahmi, bersumpah untuk minum khamar, maka wajib dia membatalkan sumpahnya dan dia wajib juga membayar kafarat. Itu dia ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah SWT, karena waktu kita sudah habis. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan ya dari pembahasan mengenai sumpah ini, Kitabul Aiman. Ya, semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.